Oke, supaya Anda bisa breakthrough 12 bulan dari sekarang, Anda lakukan cara ini. Jadi saya udah siapin 10, 20, 30, ada 100 mungkin nih. Ada tips untuk Anda. Dan ini adalah satu hal yang Anda bisa lakukan secara langsung. Jadi memang saya nggak langsung tunjukkan kepada Anda dalam bentuk istilahnya apa ya, role play gitu ya. Tetapi saya kasih idenya, saya kasih strateginya, dan beberapa di antaranya ini bisa langsung Anda aplikasikan. Jadi buat Anda yang ingin breakthrough, atau mungkin Anda masih bingung apa itu breakthrough, breakthrough adalah bagaimana Anda mengalami terobosan, loncatan, Anda menjadi jauh lebih baik. Nah, ini adalah bahasa yang seringkali digunakan oleh guru saya, Anthony Robin, supaya Anda bisa mengalami loncatan. Breakthrough itu tadi, yes! Jadi, sebelum kita mulai, saya ada beberapa yang mau saya langsung bagikan kepada Anda, dan kalau Anda mengikuti strategi ini sampai selesai, Anda akan mendapatkan beberapa tips supaya Anda bisa dalam 2022 ini Anda bisa jadi jauh lebih baik. Nah, sebelum kita mulai dengan tips yang pertama, perkenalkan nama saya Chris Tuteru. Saya membantu teman-teman pebisnis untuk bisa meningkatkan omset, bisnis, profit bisnis mereka, terutama menggunakan konten video. Dan hari ini, yang saya mau bagikan kepada Anda adalah lebih ke arah mindset-nya, ya, mindset-nya. Nah, oleh karena itu, karena banyak banget teman-teman yang datang kepada saya dan kemudian mereka bertanya-tanya, Pak, saya ini udah melakukan banyak hal, dan kemudian ternyata apa yang saya lakukan ini impact-nya belum sesuai dengan harapan saya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Pertanyaannya rata-rata seperti itu. Oleh karena itu, saya coba untuk merangkum dari sekian banyak, ya, dan kemudian dapat beberapa poin utama yang mungkin Anda bisa praktekkan ke diri Anda. Jadi mulai dari yang pertama, tanpa kita banyak basa-basi lagi, yang pertama adalah Anda harus setia. Nah, setia pada apa nih? Setia pada impian, dan proses. Jadi, saya belajar hal ini dari beberapa guru saya yang mereka adalah top leader di network marketing. Jadi beberapa teman-teman saya, guru-guru saya ini jago-jago banget. Jaringannya itu sampai ratusan ribu orang, jutaan bahkan beberapa di antara mereka. Beberapa ya. Nah, terus kemudian mereka selalu mengatakan hal seperti ini kepada saya. Chris, kamu harus ingat, untuk kamu mencapai goal, ya, goal itu kan adalah perjalanan. Anda goal pertama, goal kedua, goal ketiga, itu bukan titik finish. Itu adalah titik yang harus Anda lalui. Ini adalah perjalanan, di mana ketika Anda sudah mencapai satu titik, Anda lanjut ke titik berikutnya, goal yang lebih besar, goal yang lebih bermakna, goal yang lebih bermanfaat, gitu ya. Oleh karena itu, goal kamu itu boleh tetap sama, tetapi apa yang kamu gunakan untuk mencapai goal kamu itu harus bisalah adaptif, harus bisa berubah-ubah. Oleh karena itu, kenapa kok dia bilang setia pada impian, yaitu goal ini tadi, dan Anda harus tahu bahwa ada proses untuk mencapainya. Ada hal yang harus dilakukan untuk mencapainya. Saya agak nggak percaya dengan sesuatu yang bisa sukses dalam semalam. Karena biasanya pohon bisa berbuah, itu bukan karena dalam semalam mereka tiba-tiba cetek gitu ya. Langsung keluar durian, besar. Ya, bijinya nggak ada, dagingnya tebal, ya, kulitnya tipis. Walah, itu kapan nanemnya gitu bahasanya. Mungkin dia nyuri gitu ya. Nah, sehingga konotasinya menjadi nggak menarik buat saya. Jadi, pasti ada proses di balik itu semua. Kalaupun seumpama ini cepat bisa terjadi dalam 24 jam, ya berarti persiapannya yang lama. Ya. Nah, oleh karena itu, kamu kalau goalnya nggak bisa digunakan, pekerjaan yang sekarang nggak bisa Anda pakai untuk mencapai goal tersebut, misalnya, coba untuk kamu lihat, apakah masih ada peluang di situ. Misalnya begini, beberapa orang terlalu fokus pada kendaraannya. Ya. Lalu kepada produk mereka, kepada brand, kepada manusia. Nah, ini sebagai contoh aja ya.
Kenapa kok saya menyebutkan beberapa hal ini? Karena biasanya mereka itu bilang bahwa di pekerjaan saya yang sekarang ini pasti bisa mencapai sekian gitu ya. Misalnya dia seorang manajer gaji 20 juta. Kamu lihat, kamu pengen dapat 100 juta per bulan, bagaimana caranya? Nah, kalau dia manajer 20 juta nih. Terus kemudian dia punya bos, gajinya 50 juta. Sementara dia punya dream berapa tadi? 100 juta. Pertanyaan saya, apakah bos ini rela untuk memberikan 100 juta? Sementara ini lebih kecil daripada gaji dia. Gaji dia tuh 50 juta, mentok. Udah nggak bisa naik lagi. Ya, kita nggak bicara insentif ya, nanti faktornya banyak. Nah, intinya aja, apakah dengan pekerjaan tersebut bisa jadi 100 juta dari 20 juta? Nah, coba Anda pikir deh, kira-kira jawabannya bisa atau enggak? Banyak orang memaksa kondisinya bahwa harus di situ. Nah, ini bingung nih. Padahal mungkin ya, Tuhan, alam semesta, teman Anda, kolega Anda, mungkin saudara Anda, keluarga gitu. Kasih tahu, di sana ada yang nyari nih. Kayaknya temanku kemarin mau buka usaha nih. Itu kemarin ada yang hubungin kamu lewat email, katanya dia dari perusahaan ini di Jepang misalnya. Dari Amerika misalnya. Nawarin apa? Nawarin gaji dengan misalnya 7.500 USD. Ini kan kurang lebih udah 100 juta rupiah per bulan, betul ya? Nah, coba Anda bayangkan, kalau seumpama memang dengan Anda harus pindah pekerjaan, harus mengganti bos Anda, harus mengganti produk yang Anda jual, terus Anda bisa mencapai goal Anda 100 juta tadi, Anda melakukan itu enggak? Kebanyakan orang tidak mau. Kebanyakan orang tidak mau. Jadi hal pertama yang harus Anda sadari adalah jangan kunci impian Anda dengan satu kendaraan, dengan satu brand, ya. Kecuali pasangan hidup itu berbeda halnya, sifatnya nanti berbeda, ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang goal, ini harus adalah variabel yang kita bisa ubah-ubah. Nggak bisa terus-menerus. Beri diri Anda waktu untuk mencoba. Apakah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, udah cukup belum? Untuk bisa membantu saya mengalami loncatan gaji misalnya, loncatan pemasukan misalnya, ternyata bisa membuka saya ke network yang berbeda misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa, mungkin Anda jangan hitung hanya dari gaji aja. 100 jutanya itu mungkin dari project, mungkin dari MOU, mungkin dari Anda dapat tunjangan, dan lain sebagainya. Udah 100 belum? Kalau ternyata Anda hitung-hitung cuma dari gaji aja, padahal dengan tunjangan dan lain sebagainya udah 200 juta, waduh, Anda merasa diri Anda tuh nggak pernah puas nanti. Ya, jangan seperti itu. Anda coba lihat dari skop yang lebih besar. Nah, oleh karena itu, Anda coba lihat, ya, kalau seumpama ternyata ada cara yang bisa membuat Anda lebih dekat dengan impian Anda atau goal Anda di sini, ya, Anda coba utak-atik. Apakah mungkin resepnya kita bisa ganti? Saya sama-sama pingin bikin kue. Istri saya nggak punya tepung terigu nih, bisa dengan tepung yang lain nggak? Ya, that's why kenapa kita adalah bangsa yang dikenal dengan tidak ada akar, rotan pun jadi. Nah, saya percaya Anda mulai nangkep nih, maksud saya. Jangan sampai kemudian Anda tertutup 100% menutup diri dengan setiap peluang yang ada, ya. Karena banyak banget nih teman-teman saya, bukan bicara tentang gaji deh secara langsung ya, bicara tentang peningkatan skill aja. Banyak yang nggak mau belajar. Misalnya, orang MLM anti banget masuk ke dalam dunia asuransi mempelajari. Bagaimana cara jualan asuransi, closing premi miliaran. Bagaimana cara agent properti bisa closing rumah dengan harga miliaran. Di tengah Jakarta, di daerah Menteng, di Kuningan. Wow, tempat-tempat yang satu blok kecil itu aja udah 10-20 miliar. Gimana caranya mereka menjual itu semua? Padahal di luar sana banyak banget teman-teman MLM, teman-teman penjual, apapun itu produk mereka misalnya ya. Itu mau jual dengan harga 100-200 ribu tuh rasanya katanya udah mahal banget. Saya bingung. Mungkin Anda hanya perlu mengupgrade kapasitas Anda, mengupgrade lingkungan Anda, mengupgrade orang-orang yang Anda sering ajak ngobrol supaya Anda naik. Kelasnya naik dikit, gitu ya. Nah, ini poin pertama. Supaya Anda bisa breakthrough dalam 12 bulan, Anda coba lihat ini. Dua hal ini yang harus Anda kejar, ya. Lalu yang kedua adalah, Anda coba lihat, apakah kemudian Anda bisa memanfaatkan satu hal ini supaya Anda bisa mencapai goal Anda lebih cepat. Saya nggak hapus nih yang pertama ya. Kita langsung masuk yang kedua. Yang kedua adalah, dalam bahasa Indonesia, ini sering disebut sebagai faktor kali. Atau bahasa Inggrisnya adalah leverage. Nah,
Saya suka banget nih kata-kata leverage. Dia dari kata lever. Lever itu adalah ungkit, ya, pengungkit untuk buka pintu, untuk narik itu sumur, air di sumur gitu ya. Katrol lah bahasa Indonesianya ya, katrol. Oke lah, mungkin Anda masih nggak tahu juga apa itu katrol. Intinya itu. Contohnya begini. Pak, saya tuh baru masuk ke dalam dunia properti, terus kemudian nggak ngerti cara jualannya, ya. Misalnya nggak ngerti tentang spesifikasi dari rumah ini. Apa yang bisa Anda lakukan? Nah, Anda coba datang ke show unit, Anda cari orang yang paling jago tentang spesifikasi rumah. Misalnya ada nih manajer Anda gitu ya. Nah, dia jago tentang spek rumah. Jadi setiap kali Anda butuh informasi tentang spek rumah, Anda ajak prospek Anda untuk ketemu bertiga. Jangan cuma berdua. Nanti takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya gitu ya. Nah, apapun itulah bahasanya. Anda ajak ketemu bertiga untuk bicara tentang spek rumah. Lalu setelah 2-3 kali, ya Anda jangan terus-menerus ngandelin manajer Anda. Kenapa begitu? Karena biasanya secara waktu, secara tenaga, dia juga mungkin punya prospek sendiri dan lain sebagainya. Dia tuh kayak ada keberatannya gitu loh. Namanya manusia ya, kita nggak pernah tahu ya. Tapi intinya, kalau seumpama Anda udah 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali gitu ditemenin terus, Anda apa yang terjadi? Anda berusaha untuk ya udah deh enak nih gitu ya ngandalin orang lain, terus dia tiba-tiba sakit deh, bahasa gampangnya gitu. Dia sakit, nggak bisa bantuin Anda jelasin. Apa yang terjadi pada Anda? Nggak bisa ketemu prospek, nggak bisa ketemu prospek, artinya tidak bisa jelasin, artinya tidak bisa dapat duit. Goalnya ke sana lah, gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Anda harus mulai di awal, Anda memaksimalkan faktor kali ini. Ya, dari mana Anda maksimalkan ini? Misalnya adalah dengan orangnya. Misalnya lewat sistem. Misalnya lewat brosur. Misalnya lewat video promosi. Ya, ini kan semua ada nih dari perusahaan. Tapi pertanyaannya adalah, Anda berusaha nggak untuk belajar? Kalau Anda sama sekali tidak berusaha untuk belajar, mengetahui apa speknya, apa yang biasa diucapkan oleh teman-teman manajer, teman-teman yang top closer, sistem itu biasanya membantu untuk membuka pikiran dalam hal apa kepada prospek, video promosi itu bikinnya seperti apa, Anda mulai tahu pelan-pelan. Nah, jadi leverage ini, faktor kali ini, pada satu titik memang kita nggak bisa mengetahui semua hal. Kita nggak bisa ikut bangun rumahnya, nyusun batu batanya, nggak mungkin lah. Kita meleverage teman-teman kontraktor, kita meleverage teman-teman yang ngerti arsitek dan lain sebagainya. Kita nggak ngerti gambar gitu ya. Nah, tapi pada satu titik, boleh nggak kalau seumpama kita ngerti nih, Bu, Pak, tenang. Daerah ini tuh memang tanahnya agak gerak-gerak dikit ya. Kalau Anda lihat di sekeliling klaster-klaster lain itu retak-retak. To be honest, saya juga khawatir rumah ini retak. That's why kenapa saya langsung tanya sama kontraktornya. Pak, ini kalau retak lagi saya udah capek lah mau jual. Kenapa? Setelah setahun 2 tahun mereka komplain sama saya. Katanya rumah bagus, bahannya oke, daerah elit dan lain sebagainya. Kok retak katanya gitu. Oh tenang deh. Itu teknologi memang beberapa tahun yang lalu kita nggak bisa ngatasin itu. Ternyata sekarang ada campuran dalam semen dan lain sebagainya sehingga rumah anti retak. Wah, asik. Gitu ya. Nah, Anda cuma perlu tahu dan Anda bisa kasih tahu kepada orang-orang. Sehingga, adalah Pak, nama bahannya apa, saya nggak ngerti juga, itu orang kontraktor yang ngerti. Dia pakai bahan itu di rumah ini doang nih, klaster ini yang paling baru. Ya, dan teknologi ini udah ditemukan, bikin rumah anti retak. Anda belajar hal baru di situ. Sehingga ketika Anda ketemu dengan prospek, Anda udah naik tingkatannya. Nah, itu loh. Banyak orang hari ini berusaha untuk mendapatkan hasil lebih besar tanpa mereka mau untuk meningkatkan kapasitas mereka. Mereka ya begitu-begitu aja, ya. Apa yang terjadi? Ya, income Anda akan setara dengan apa yang Anda hari ini miliki. Tapi kalau seumpama duit Anda mau naik, ya, duit Anda mau naik, Anda punya knowledge juga harus naik. Nah, gimana caranya? Ya, belajar. Anda gunakan faktor kali tersebut, tapi ingat, ambil ilmunya, masukkan ke diri Anda. Saya masih ketemu banyak banget teman-teman, udah main 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun di internet, bahkan sampai hari ini, itu udah ngerti nih internet itu apa aja ya. Tapi pada akhirnya tetap
nggak bisa. Posting itu tetap sembarangan. Kalau bikin account itu suka-suka dia. Kalau dia posting konten juga ya sembarangnya dia, gitu ya. Terus kemudian, ini satu topik yang nanti akan saya angkat adalah tentang kenapa kau udah melakukan digital marketing tapi nggak berhasil-berhasil, ya. Karena ternyata ketika bikin konten nggak ada tujuannya. Yang dia bahas adalah tentang makan, gitu misalnya. Dia tuh tapi mau jualannya kain, mau jualannya baju, nggak nyambung. Gimana caranya dari makanan ke baju gitu, saya bilang. Kamu bisa nggak menghubungkan itu? Wah, saya juga nggak ngerti nih, pokoknya bikin dulu lah konten tentang makan. Yang ada nanti ujung-ujungnya, Anda malah mereferensikan makanan orang lain, jualan restoran, Anda buka catering, atau Anda buka rumah makan. Toko kain Anda nggak bisa diapa-apain dari situ, karena udah nggak nyambung dari awal. Nah, itu loh. Banyak orang tuh nggak mau mikir ke sana, dan cuek aja mereka. Pokoknya mengalir aja, banyak follower, banyak duit, siapa bilang, gitu ya. Nah, jadi ini faktor kali. Ini adalah poin kedua yang menurut saya Anda harus mulai tingkatkan. Nah, selain dari ini Anda bisa dapat dari mana? Ingat, Anda pasti punya senior dalam bidang-bidang ini. Belajar dari mereka. Anda pasti punya, ada kursus-kursus tertentu, ya, sertifikasi. Ahli properti itu pasti ada sertifikat tertentu. Banyak yang bilang, Pak, saya ini kan bukan pakar, gitu ya. Aduh, apa itu Pak? Pakar Pak? Saya itu bukan master, ya. Saya juga bukan kuliah di sana. Tapi Anda harus tahu, orang yang sudah bekerja di atas 35 tahun sudah bisa masuk kategori ini. Kenapa? Karena mereka pasti jauh lebih mengerti tentang perumahan, tentang asuransi, tentang internet, tentang bikin video, dan lain sebagainya. Saya 2014, hampir 10 tahun nih bermain di video. Ketika ada orang yang tanya kepada saya, Pak, bikin video, saya mau yang keren, Pak. Keren itu apa? Saya tanya. Oh, yang animasinya banyak, Pak. Ya udah bikin aja video animasi, saya bilang. Nah, terus nanti jadi duitnya gimana? Nah, menurut kamu penting keren atau penting jadi duit? Kalau penting keren, kamu jadi kayak YouTuber aja, udah pokoknya keren, gitu. Dan nanti dapat duitnya dari mana? Ya, hanya bisa mengandalkan orang nonton, orang enjoy nonton, ada iklan tampil di situ, kamu dapat duit. Loh, Pak, tapi kan saya pengen jualan produk saya dari awal. Nah, berarti Anda harus belajar tentang monetize. Bukan belajar tentang bikin video yang keren. Itu berbeda lagi dunianya. Oh gitu ya Pak? Iya. Karena ada banyak nih. Contoh ya, rumah keren dari luar. Wih keren. Di kampung saya, di Solo gitu ya. Itu banyak banget rumah dari luar keren. Begitu belok sedikit aja. Ya, tampilan depannya nih, kita lihat dari samping sedikit aja. Itu masih batu bata. Bahkan sama sekali tidak disemen, bayangin. Pokoknya depannya keren. Nah kan saya nggak mau Anda seperti itu. Kita maunya dari luar mungkin kelihatan sederhana. Yang menarik lah, boleh. Ya, masuk itu ada apa? Perasaan nyaman, perasaan tenang. Mungkin orang bilang feng shui-nya bagus gitu ya. Terus kemudian banyak elemen-elemen yang mendatangkan kemakmuran, kekayaan, kebahagiaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu kan jauh lebih bagus. Nilai dari rumah Anda akan jauh lebih bagus daripada Anda cuma sekedar keren di luar. Keramik, warnanya was, dikasih pilar, wah belakangnya masih itulah ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena banyak orang yang hari ini masih mementingkan penampilan. Hanya penampilan, ketika dibuka sedikit pintunya, wah ketahuan dalamnya. Itu saya nggak mau Anda terjadi seperti itu ya. That's why setelah Anda menekuni satu bidang, Anda merasa memang cocok, Anda udah masuk ke dalam tahun kedua, tahun ketiga, mulai cari tahu bagaimana cara Anda bisa menguasai bidang tersebut lebih dibandingkan yang lain. Dengan cara ini Anda bisa breakthrough. Ya, dengan cara ini Anda bisa breakthrough. Nah, cara yang ketiga, saya mau kasih bocoran buat Anda. Ini cara yang ketiga ya. Kita akan hapus bagian ini. Semoga Anda sudah catat dan semoga Anda sudah memahami ini. Cara yang ketiga adalah Anda coba ingat. Ya, selama Anda bekerja, kita pasti butuh satu hal. Namanya apa? CV. Ini pasti dibutuhkan. Waduh, CV ini apa ini? CV nanti bukan firma ya, arahnya ya, kurikulum vitae, resume. Nah, ini deh, biar Anda paham. Ya, saya ngertinya CV, Pak. Kurikulum vitae, nggak ngerti resume. Ah, ya sudahlah. Profil. Ya, profil kerja Anda, profil karir Anda. Nah, Anda mulai bangun ini. Kenapa? Karena pada satu titik, cara kerja dari orang-orang di sosial media itu seperti ini loh. Ketika mereka menemukan satu topik, oke ya, terus mereka menemukan ada nama Anda di sini,
Apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan Google. Mereka akan mencari di Google, cari di YouTube. Siapa Anda? Apakah Anda memang menguasai bidang ini? Mereka cari nih, di cross-check. Menguasai nggak? Kalau tidak menguasai, hasil akhirnya adalah Anda ini nggak ngerti apa-apa tentang bidang yang Anda bicarakan, ya mereka akan putus. Stop. Gitu ya. Dan kita nggak mau ini terjadi pada Anda. Saya nggak mau itu terjadi pada Anda. Karena ya udahlah. Zaman dulu orang bilang, janganlah Pak, kita terlalu meninggikan diri kita. Aduh, saya bilang, bukan begitu artinya, brother. Ya, artinya di sini adalah kalau kamu kerja, berprestasi, dan kamu lupa untuk advertise yourself, untuk mengiklankan, mempromosikan, memberitahukan kepada dunia kamu menguasai bidang ini, kamu mencapai award ini, dan lain sebagainya, lalu siapa yang tahu kamu melakukan hal seperti itu, kamu mencapai titik tersebut? Kalau nggak ada yang tahu, ya sia-sia. Itu namanya apa? Pak, saya itu orangnya kan rendah hati. Itu mah rendah diri, bukan rendah hati. Ya, beda. Kecuali Anda ketemu face to face, terus Anda terus-menerus membanggakan, saya menang award ini, saya menang trip ini, saya menang itu, saya menang ini. Orang akan mencari tahu siapa Anda, dan yang tampil adalah pencapaian Anda. Selesai sampai di situ. Ketika ketemu tatap muka, ya Anda tetap ngomong. Ya, experience Anda apa, skill Anda, mungkin Anda punya strategi tertentu. Kenapa? Karena itu yang biasa saya bicarakan sama orang-orang. Nggak mungkin dong saya ketemu sama prospek, terus dia bilang, Pak, saya tuh mau tanya tentang properti. Wah, award saya tentang properti banyak. Loh, dia nih nggak tanya award saya, misalnya. Dia nggak mau tahu itu juga dan nggak penting. Pak, saya mau tanya gimana cara jual properti, gimana cara jual alat tulis, Pak, ATK, Pak. Dekat rumah saya gini. Saya kasih tahu strateginya gini, Pak. Biasanya kalau yang saya tanyakan kepada orang-orang adalah, kamu mau jual apa? Mana yang paling potensial untuk mendatangkan profit cepat, gitu ya, dan besar. Maksimalkan di situ. Terus kemudian orang-orang di sekitar kamu udah tahu belum produknya? Terus mereka perlu tuh Anda kasih tahu. Kenapa kamu jualan ini? Nah, ini penting nih. Jadi story-nya yang perlu di-sharingkan kepada orang-orang. Ngapain kamu jualan barang ini di sini? Ya, kalau ada story, ini menjadi satu nilai penting. Sehingga apa? Anda tidak perlu lagi mengalami perang harga. Ini banyak sekali orang-orang sampai detik ini masih bingung dengan perang harga. Ya, di sana lebih murah, di sini lebih murah, di sana banting harga, di sini potong 50%. Saya nggak peduli dengan barang itu. Karena tetap Lamborghini itu ada yang beli, Ferrari tetap ada yang beli. Berarti ini hanya masalah orangnya siap atau enggak. Pilihannya adalah Anda memberi opsi kepada mereka untuk hanya membandingkan harga, atau ada faktor lain yang bisa Anda bandingkan di situ. Nah, ini loh permainannya. Jadi sama halnya dengan Anda mau breakthrough. Kalau Anda dalam jenjang profesional, karir, karyawan, dan lain sebagainya, Anda mau breakthrough, Anda punya nggak CV, resume, atau profil ini? Bikin yang bagus. Caranya gimana? Oke, caranya begini. Anda bangun jejak digital. Ya, jejak digital. Nah, Anda minimal punyalah satu aja. Satu sosial media yang isinya tentang pencapaian-pencapaian Anda. Misalnya di LinkedIn, di YouTube, di Instagram. Beberapa orang-orang mendatangi saya, pada saya sama sekali nggak kenal, tiba-tiba langsung nodong. Pak, minta tolong Pak diisi. Misalnya training atau pembicara atau ya itulah, bagian itu ya. Terus saya tanya sama mereka, Bu, Bapak ini tahu saya dari mana? Oh, Bapak kan ada di Google, ada di YouTube, dan lain sebagainya. Ya, saya nggak tanya terlalu dalam lah. Takutnya kan dipikir kepo gitu ya. Nanti waktu ketemu biasa baru saya tanya lebih dalam. Tetap penasaran ya. Tapi itu hanya intermezzo aja, bagian sedikit sekali dari percakapan. Karena kita perlu tahu mereka tahu kita dari mana, ya. Terus kemudian mereka bilang, ya Bapak kan di dalam internet kalau kita cari, Bapak tuh jelasinnya enak banget. Bapak tuh bisa ngerti, kasih contoh-contoh yang aplikatif dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Nah, saya bilang kepada mereka, oh ya terima kasih. Terus kemudian apa yang bisa saya bantu? Dan seterusnya bergulir, ya. Nah, berarti jejak digital itu membuat mereka mendapatkan klarifikasi, mendapatkan justifikasi, mendapatkan acuan bahwa orang yang diajak bicara itu memang punya kredibilitas. Nah, Anda punya nggak ke situ? Apalagi Anda mau breakthrough.
Breakthrough dalam hal apa? Duit, pemasukan, gaji, pencapaian project, mungkin nambah bisnis baru, dan lain sebagainya. Lakukan ini. Anda bisa pakai apa? Anda bisa posting setiap foto award Anda. Anda bisa posting setiap penghargaan yang Anda terima, pencapaian, prestasi. Anda bisa sharing dalam bentuk video edukasi tentang apa strategi-strategi terbaik yang Anda miliki. Jangan terlalu detail. Kenapa? Karena kalau terlalu detail ya orang nggak hire Anda, mereka akan ambil dari YouTube aja gitu ya. Tapi ini nanti membingungkan Pak. Udah mulai aja sharing dulu. Intinya adalah Anda menguasai bidang tersebut. Ya, saya kasih tahu. Toh nantinya mereka tetap akan berusaha memanggil Anda. Kenapa? Karena perusahaan mereka tuh pasti berbeda situasinya dengan video yang sedang Anda jelaskan. Oleh karena itu, sharing aja. Ya, itu salah satu bentuk jejak digital yang terbaik yang Anda bisa dapatkan. Nah, jadi sampai di sini, poinnya adalah Anda coba untuk lakukan 3 hal ini. Ya, kalau Anda ingin supaya Anda breakthrough 12 bulan dari skala, ingat tadi, Anda setia pada impian Anda setia pada proses, bukan pada kendaraan, bukan pada orang, bukan pada sistem atau apapun itu, setia pada goal Anda. Siapa tahu ternyata goal Anda itu bisa dicapai dengan Anda berpindah. Ya, lalu Anda harus maksimalkan faktor kali. Loncat, bangun tim kalau perlu. Anak-anak muda sekarang jauh lebih mengerti. Orang-orang yang udah senior, punya pengalaman, punya kedewasaan dalam berpikir. Jangan kemudian main tendang begitu aja. Semua anak muda berantakan. Pasti. Ya. Lalu yang ketiga adalah bangun jejak digital. Nah, menurut saya ini adalah satu hal yang kalau Anda mulai lakukan, dia memang nggak akan langsung memberikan impact kepada Anda dalam hitungan jam. Tetapi kalau Anda mulai lakukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan dari sekarang, Anda kembali ke sini dan Anda ceritakan, ini loh Pak, gara-gara saya melakukan ini, saya bisa mendapatkan ini. Itu. Bapak Ibu, jadi hari ini, saya ucapkan selamat buat Anda karena Anda udah tahu apa yang harus Anda lakukan untuk Anda bisa breakthrough. Dan kalau Anda merasa ini bermanfaat, bantu saya untuk sharingkan video ini kepada teman-teman yang lain. Sampai jumpa, sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Kris Tuteru.